Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah, bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Depok Sawangan. Judul yang kita angkat kali ini adalah bagi pemain gelombang akhirat, jangan lagi terpedaya dengan dunia. Bagi orang lain, akhirat itu masih fiktif, karena cuma cerita, nggak pernah bisa dibuktikan. Tetapi bagi kita yang di sini, akhirat adalah sekarang. Tapi sekarang pun ada dimensi yang berbeda, yaitu ada dunia dan ada akhirat. Ini yang kata Nabi, udkhulu fisilmi kafah, yaitu jasmani dan rohani ada di dua dimensi dalam waktu yang sama. Rohani bisa menembus akhirat, sedang jasmani untuk kehidupan dunia. Akhirnya Pak bisa naik turun ya. Belajar ilmu rohani itu di dunia, tapi prakteknya di akhirat. Gurunya di dunia ya. Undang-undangnya kita pelajari di dunia. Syarat rukunnya belajarnya saya di dunia, tapi prakteknya sudah murni di akhirat. Nah, berarti ada dua gelombang ya. Gelombang roh untuk akhirat dan gelombang akal untuk dunia. Nah, bagi yang telah masuk ke dimensi akhirat, yang namanya akhirat itu adalah alam ya, yang tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu lagi. Maka di akhirat ya, kita hanya fokus pada satu titik, yaitu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lagi terpengaruh dengan baik, buruk, benar, salah, halal, haram, positif, negatif. Itu harusnya sudah nggak ada ya, karena penilaian itu hanya ada di alam akal ya. Kalau di akhirat hanya berupa alam nur, alam gelombang cahaya. Nah, tetapi adaptasi awal pemain akhirat biasanya akan digoda dengan kenyataan baik, buruk, benar, salah, padahal itu cuma gelombang saja. Yang sering saya sampaikan ya, yang disebut kenyataanmu adalah hanya yang terlihat, cium, raba, dengar, dan rasakan langsung. Nah, itu aja ya. Di luar itu berarti tidak nyata. Walaupun menghampiri alam kita, tapi itu tidak nyata, tapi berupa gelombang. Jika berhubungan denganmu ya, interaksi denganmu lewat handphone, lewat YouTube, lewat Facebook, lewat televisi, lewat radio, itu tidak nyata atau tidak masuk di kenyataanmu, berarti itu adalah gelombang saja. Nah, dunia saja kata Nabi akan menjadi fata morgana, apalagi yang di bawahnya dunia. Maka jangan mau terpengaruh ya. Fokus saja tentang kiblat ruh yang ada di balik kalbu kita sendiri masing-masing. Nah, dalam hal ini adaptasi menuju ruh ya. Kalau kita kan sudah tahu ya, kiblatnya sudah tahu, syarat rukunnya sudah tahu, jalan dan cara sudah tahu. Maka
jangan pernah keluar dari jalan itu. Apa yang kata Nabi, siratal mustaqim, atau jembatan nyebrang, atau meniti, melewati sambungan tali wasilah. Jangan pernah keluar dari itu ya. Karena di situ berbeda ya. Kalau kita ada di jalur itu, jalan itu, sama tidak di jalan itu sangat berbeda. Contohnya ya, kalau kita meditasi ya, atau semedi atau dzikrullah, ketika ada di jalur saluran itu, saluran wasilah, maka kita menuju adaptasi nol ya. Dan ketika nol, maka berlakulah la ilaha dan hadir illallah. Tapi kalau orang meditasi tidak di saluran gelombang itu, maka ujungnya adalah tidak ada Tuhan, juga tidak ada Allah. Demikian juga kehidupan kita di dunia, jika tidak kita kaitkan di jalan itu, maka semuanya sia-sia. Karena apa? Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah, menyembah lewat jalan itu saja, nggak ada jalan yang lain. Nah, jika kita urusi urusan Allah di jalan itu, maka garansi Allah akan mengurusi urusan kita. Tapi jika kita di dunia tidak mengurusi urusan Allah, maka Allah pun tidak akan mengurusi urusan kita. Nah, coba ya, kalau kita di dunia melarat ya, tapi tidak mengurusi urusan Allah, sudah melarat, sesat pula, betul ya? Tapi kalau kita di dunia berjuang mati-matian mengurusi urusan Allah, walaupun penuh penderitaan, ujungnya adalah naik dimensi atau kuantum, dan itu pasti ya. Kalau guru kita ya, Profesor Kadrunyah sampaikan ya, kalau bukan Nabi Musa yang mendatangi Bukit Tursina, maka Bukit Tursina mendatangi Nabi Musa. Karena apa? Sudah menang dimensi, maka alam itu otomatis wajib tunduk. Nah, kita akan dimenangkan dengan dua jalan ya, dua cara, yaitu menang mekanik atau menang dimensional. Kalaupun kita kalah secara adu mekanik, asal kita maju saja di jalan Allah untuk urusi urusan Allah, maka begitu kita lumpuh terhenti, maka selanjutnya adalah kita kuantum ya, ketemu resultante, kita akan menang secara dimensional. Maka ya, kalau kau ya ada dua pilihan ya, satu ya kau akan dimenangkan, atau yang kedua musuhmu yang akan dikalahkan, alias sami mawon. Di luar nggak ada ya yang menerangkan technical dimensional seperti ini ya, karena di luar nggak ada wasilahnya ya. Walaupun banyak mursyid, banyak tarekat, itu nggak ada wasilahnya ya, atau wasilahnya putus. Yang ngaku-ngaku banyak ya, tapi kenapa mereka nggak bisa menjelaskan secara ilmiah? Berarti mereka lewat proses fenomena, bukan naik dimensi atau mirat ya, tapi fenomenanya yang naik, yang dibahas. Makanya biasanya kelenik, kekeramatan, kesaktian. Kenapa mereka nggak bisa menjelaskan secara ilmiah? Nah, padahal kalau dia naik dimensi, maka di setiap alam manapun, maka menjadi kenyataan konkret. Maka itulah bisa hakul yakin, maka itulah orangnya pasti menceritakan secara ilmiah. Nah, bagi pemain akhirat ya, yang di sini-sini aja, yang di luar mana ngerti ya? Gak mungkin ngerti ya. Hanya di sini ya. Kenapa? Manusia nggak mungkin pakai akalnya untuk masuk ke dimensi di atas akal. Gak mungkin ya. Ibaratnya ya, kalau kau di dalam gelas ya, gelasmu tertutup ya, kau nggak mungkin bisa keluar gelas dengan kemampuanmu sendiri. Nah ini ya, kecuali ada campur tangan pihak ketiga. Kalau kau di dalam akal,
nggak mungkin bisa masuk roh atau akhirat, karena kau masih dalam batasan akalmu. Jadi kalau ada orang cerita makrifat tapi nggak bisa masuk akhirat, atau dia katanya ngaku-ngaku praktek masuk akhirat tapi dengan sugesti akalnya, itu bohong. Walaupun dia cerita ngerogo sukmo, bohong nggak itu? Bohong. Itu bukan akhirat, itu nggak jauh-jauh dari akalnya sendiri, muter-muter situ aja, dunia saja itu. Karena apa? Nggak perlu dibantah ya, baca surat Ar-Rahman 33. Tidak satu pun jin dan manusia bisa melampaui batas langit dan bumi, atau tidak bisa melampaui batas kematiannya sendiri, atau nggak bisa masuk akhirat kecuali beserta dengan kekuatan Tuhan. Jadi kalau ada orang cerita makrifat tapi nggak bisa masuk akhirat, berarti bohong. Atau masuk akhirat dengan akalnya, itu juga bohong ya. Nah, zaman ini kecenderungan orang sudah apatis dengan syariat ya, makanya banyak yang pindah jalur ke spiritual, kebatinan, kerohanian, tapi masih bohong jika nggak ketemu jalan dan caranya. Logikanya ya, mana bisa kau sampai tujuan jika nggak tahu alamatnya dan jalan juga caranya? Gak mungkin ya. Gak mungkin, karena kau nggak kenal sama sekali. Allah kan tahunya cuma nama, tapi yang mana yang bernama Allah itu, yang mana yang dilekati nama Allah, kan nggak kenal sama sekali ya. Apalagi tahu alamatnya. Alamatnya juga tahu, apalagi jalan dan cara ke sana ya. Sering saya sampaikan ya, Allah di mana? Ars katanya. Lah ars di mana? Bu. Allah lagi ngapain? Bu. Ya tak? Allah seperti apa? Bu. Tapi kau dapatkan channelnya yang di dunia, dan kau di dunia, maka kontak Allah di ars lewat channelnya di dunia. Dan channel itu nyambung gak sama Allah di ars? Nyambung, itulah wasilah. Maka kau kontak channelnya, ada teknologi yang memanfaatkan gelombang dan frekuensi yang disamakan, maka dimanapun Allah berada, yang ars itu yang mana ya, lagi ngapain, seperti apa, kau pasti akan nyambung. Jelas? Yes. Gak perlu teori, gak perlu kajian pinter-pinter ya. Kalau kau dapatkan channelnya, kau hubungi channelnya, pas nyambung. Sama seperti kau hubungi ya saudaramu ya, dia ada, kita kan lagi di Depok Sawangan ya, ngubungi saudaramu di Surabaya. Kamu tahu nggak dia di mana? Nggak tahu. Bisa jadi dia di luar kota, betul nggak? Betul. Kau tahu nggak dia lagi ngapain? Nggak tahu. Betul? Betul. Kau tahu nggak dia lagi sama siapa? Nggak tahu. Apa aja nggak tahu, karena di luar jangkauan kemampuan panca inderamu untuk berinteraksi. Kau berhubungan dengan dia kan nggak bisa. Tapi kau hubungi dia lewat channelnya, yaitu nomor handphonenya. Bukan hubungi orangnya ya. Hubungi channelnya yang di sini. Channelnya dia yang di sini apa? Nomor handphonenya. Kau kontak nomor handphonenya lewat teknologi yang tersambung lewat gelombang dan frekuensi. Begitu diangkat, maka hubunganmu sama dia sifatnya langsung, bukan tunda ya. Padahal kamu tahu nggak sebelumnya dia di mana? Nggak tahu. Lagi ngapain? Nggak tahu, sebagainya ya. Ini orang sekarang ya, ulama-ulama, kiai, ustadz, Gus Buya Habib, banyak bohongnya. Dia menceritakan Allah tapi nggak kenal ya. Dia mengaku kenal tapi nggak pernah ketemu. Itu bohong semua itu. Jadi yang kau temukan di dunia adalah pembawa channel itu, dan kau hubungi Allah lewat channel itu yang dibawa oleh seorang utusan. Jadi kalau orang itu nggak pernah bisa ketemu siapa pembawa wasilah di zamanmu sendiri, semua agamanya bohong. Karena apa? Berarti dia tidak bisa bersaksi dalam syahadatnya. Nah, kalau rukun syarat syahadat nggak sah, apalagi
Islamnya, betul kan? Hampir semua ulama bohong ya. Kata siapa? Kata Mr. Tem ya. Jangan percaya cocok manisnya ya. Pelajari kata-kata mereka dengan nalar ilmiah. Kalau tidak nalar ilmiah dan tidak nalar amalia, berarti bohong. 2 tahun ya saya pancing-pancing mereka, nggak ada yang nongol menanggapi video-video saya. Karena mereka tahu kalau kajian saya itu sangat ilmiah. Dan mereka nggak siap konfrontasi dengan saya masalah ilmiah itu. Karena mereka dicetak dengan dogma, yaitu dengan teori dalil dan sebagainya. Begitu saya minta terangkan caranya secara masuk akal, nggak tahu. Teknologinya yang masuk akal, nggak tahu. Variabel, parameter, gaya, rumus, dan teorinya semua nggak tahu. Tapi kalau dalil, pinter-pinter ya. Karena mereka dicetak oleh teori ya. Kalau saya enggak ya. Bagi saya teori nggak penting ya. Karena apa? Saya tahu caranya praktek. Praktek dulu baru teori, itu namanya hakul yakin ya. Nabi pun nggak belajar teori, tidak membaca kitab Taurat, Injil, Zabur, tidak pernah ngaji kepada Rabi Yahudi atau pendeta Nasrani ya. Tidak pula bersyariat Nasrani, Yahudi atau Majusi. Sekarang belum apa-apa sudah dicekoi doktrin, dogma itu. Harus ngaji, harus membaca Quran ya kan. Nabi nggak pernah belajar dengan membaca mushaf ya, Taurat, Injil, Zabur, nggak pernah ya. Nggak pernah belajar kepada Rabi Yahudi atau pendeta Nasrani. Nabi juga tidak bersyariat agama ya awalnya ya. Tapi sekarang semua dicekoi, harus bersyariat ya tak? Harus ngaji, ngajinya Quran tulisan. Beda dengan Nabi Muhammad, Nabi Isa atau Nabi Musa. Jadi kebohongan ulama-ulamanya sekarang telah terbaca terang benderang ya. Karena mereka tidak ilmiah ya ngomongnya. Berarti mereka bukan pelaku dan juga omongannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dakwah saya ya sudah 2 tahun lebih, tapi nggak satu pun ulama ya, satu pun aja nongol membantah uraian saya. Nyinyir banyak, kata kami sesat. Kalau kami sesat, kenapa kami dakwah terbuka di publik? Jelas ya. Yang sesat itu pasti sembunyi-sembunyi. Karena apa? Kalau betul sesat, polisi gampang cokok itu, betul kan? Gampang itu. Di ujung gang, di pojok hutan aja ketahuan sama polisi, gitu kan? Iya. Lah kalau sesat, kenapa saya dakwah terbuka di publik, live, disiarkan di mana-mana? Logikamu di mana coba? Kalau yang operasi ya, yang ketakutan pasti dia nggak lengkap itu, nggak pakai helm kayak, nggak bawa SIM atau STNK, atau syarat rukunnya kendaraan nggak lengkap, atau salah jalur, nah itu. Lah kalau ada orang naik motor ya, kemudian ada operasi, dia santai terbuka di operasi dan lolos, nggak pernah ditangkap polisi, berarti dia memenuhi rukun syarat ya, memenuhi rukun syarat dan tidak melanggar ya. Sekali lagi ya, kalau ada operasi ya, kamu melenggang di depan polisi, dicek semuanya dan lulus syaratnya, berarti kamu tidak melanggar, betul nggak? Nah, kalau saya dakwah di publik dan selama ini lolos, nggak ditangkap, betul kan? Dakwah saya terbuka di mana-mana 2 tahun, nggak ada yang protes satu pun, berarti ini melanggar apa enggak? Tidak. Jelas ya? Kalau melanggar pasti datang ke polisi, itu kan? Apalagi kalau tuduhan orang itu sesat, itu kafir, itu bid'ah. Kok nggak ada nangkap?
Ya benar. Dan bahkan saya membodoh-bodohkan ulama, loh, betul ya? Loh, kok nggak ada nangkap? Berarti yang benar saya tuh ulamanya. Mr. TM. Ya Mr. TM dong, yang brilliant, baik hati dan tidak sombong. kalau cuma nyocot ya anak kecil pun bisa ya. Tapi kalau menjelaskan nalar ilmiah yang tidak bisa dibantah oleh siapapun dimanapun, wah itu nggak sembarang orang yang mampu ya. Itu bukan kelasnya ulama, kiai, ustadz, Gus Buya, kelas kecoa ya. Oh bukan ya. Itu ranahnya Mr. TM aja ya. Nyata sekarang mana ada yang berani menjelaskan ilmiah seperti Mr. TM ya. Nggak ada. Walaupun karim-karim itu, karim-kariman itu, Bukan Karim. alah nyocot tok aja itu ya. Menjelaskan makrifat, ternyata makrifat. Dia bukan ulama tapi alama ya. Omongannya tubrus saja dia itu. Dan dia tidak ilmiah karena dia berdasarkan fenomena. Kalau omongan saya, pasti kau akan mudah menerima dengan nalar akalmu. Betul kan? Dan semuanya pasti cocok dengan dalil Quran maupun hadis. Kalau nggak cocok ya, kalau bertentangan sudah pasti dikecerek polisi, betul nggak? Ditangkap polisi, betul nggak? Ya bukan? Kalau nggak cocok ya, kalau nggak sesuai, kalau tidak on prosedur atau tidak ada dalilnya, sudah tangkap polisi, bro. Padahal banyak nggak orang memusuhi saya? Banyak. Yang marah sama saya? Banyak. Kenapa nggak bisa nangkap? Berarti menang dimensi ini Mr. TM. Karena urainya tidak bisa dibantah, ya bukan loh? Kan gampang, kalau saya salah, salahnya di mana? Dan yang benar bagaimana? Kau siap menjelaskan ilmiahnya? Oh, tolol sekarang, kau mana ngerti, gitu kan? Biarlah saya bilang sombong, bodoh amat kek. Yang lainnya kan manis tuh berpesona, kalau saya enggak. Karena kami enggak nyari murid, ya. Saya Mr. TM enggak nyari murid, tapi murid yang nyari Mr. TM, betul ya? Makanya saya nggak manis kalau ceramah. Kalau saya penipu, oh pasti manis. Kalau saya nyari murid, pasti saya berusaha semanis mungkin, ya kata-kata saya atau perangai saya di depan publik. Saya kan enggak, apa adanya ya. Jadi demikian ya. Jangan terpengaruh dengan gelombang di bawah gelombangmu ya. Nolkan lagi. Baik buruk itu nggak ada. Benar salah nggak ada, hal haram nggak ada, positif nggak ada. Itu ada ketika akal lu masih jalan. Duluan mana akal sama dunia? Duluan akal. Duluan mana akal sama benar salah? Akal ya. Kalau kau nggak ada akal, nggak ada benar salah. Makanya jangan terpengaruh dengan dunia lagi. Tetap fokus di dirimu sendiri ya, tapi maju terus di jalan ketuhanan ini. Jangan keluar ya, bahaya ya. Berjuang mati-matian ngurusi urusan Tuhan, meneruskan visi misi guru, tetap di jalan ini. Baru on garanti. Kalau tidak lewat jalan ini, pasti sesat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ini Depok Sawangan ya. Saya bukan lagi di Bandung ya, karena saya tadi malam sudah tiba di Jakarta, tepatnya Depok sini ya. Nah, habis ini nanti siang kami akan lanjut ke Tegal ya, habis itu ke Lamongan. Bulan depan kami akan ke Kendari, Makassar, dan Manokwari, Papua. Tepuk tangan. Kalau saya sesat, nggak mungkin nongol terbuka begini, itu enggak? Nggak mungkin saya sampaikan saya di sini ya. Kalau sesat pasti sudah dilirik orang itu digerebek ya kan? Saya terbuka ya, muka aku jelas nggak? Jelas. Jelas ya. Alamatnya jelas nggak? Jelas. Ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Bila taufiq wal hidayah, bila dzul inayah, ilahi anta maksudi waridhoka manubi.
Ini adalah memperjuangkan visi misi guru saya ya. Kalau kau nggak ikut silakan ya. Kau murid tolol namanya ya. Namanya murid berguru kepada gurunya pasti mengikuti jejak gurunya ya. Kalau kau cuma diam pasif nonton aja, namanya bukan murid ya, kau penonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.